Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi tentang koloid, di mana anggota kelompok 6-nya yaitu ada Afikah Puratwaini Grafila, yaitu saya sendiri dengan NIM 119703001. Kemudian ada Ayu Anjani dengan NIM 119703007. Dan yang terakhir ada Wildan Muhammad Zian dengan NIM 11970300402. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ayu Anjani. Kepada Ayu Anjani dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama di sini ada ciri-ciri dari sistem koloid. Nah, sebelum ke ciri-ciri sistem koloid, kita udah pasti akrab dengan konsep koloid yang diterapkan pada partikel padat yang terdispersi dalam media cair. Dan untuk sebagian besar pada pembahasan kita itu akan mempertimbangkan bahan koloid untuk mewakili jenis sistem yang umum ini. Akan tetapi, penting untuk disadari sejak awal bahwa sistem koloid itu dapat didefinisikan secara luas. Dan dalam topik yang dibahas lebih lanjut ini, kita melihat berbagai bahan koloid yang berbeda. Nah, sistem koloid itu memiliki rasio luas permukaan terhadap volume itu yang sangat besar. Kemudian, oleh karena itu, sistem koloid itu memiliki sifat permukaan yang merupakan aspek yang sangat penting dari ilmu koloid tersebut. Nah, keseimbangan gaya antara partikel dan pelarut itu menentukan struktur koloid. Sepanjang pembahasan ini kita akan fokus pada interaksi antara partikel koloid terdispersi dalam media fluida, kemudian potensi tarik-menarik dan tolak-menolaknya, dan yang terakhir adalah efek suhu pada dispersi dan agregasi. Nah, untuk ciri-ciri sistem koloid itu, meskipun klasifikasi koloid itu mencakup materi yang sangat beragam, namun secara umum sistem koloid itu dapat diidentifikasi dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tetesan atau partikel dari suatu fase terdispersi dalam fase kontinu dari bahan lain. Yang kedua, partikel dalam fase terdispersi memiliki ukuran antara sekitar 10 nanometer dan sekitar 10 mikrometer. Kemudian yang ketiga, bahan terdispersi dicirikan oleh rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat besar, sehingga menghasilkan area antarmuka yang besar berdasarkan kedua komponennya. Kemudian yang keempat, ada energi interaksi antar partikel. Nah, antar partikel itu mendekati energi termal atau dengan rumus Kb dikali T. Kemudian di sini ada tabel. Pada tabel ini, pemilihan sistem koloid itu dikategorikan berdasarkan kombinasi fase terdispersi dan fase kontinu. Nah, tabel ini itu akan memberikan kita gambaran tentang keragaman jenis bahan. Kemudian kata koloid itu pertama kali diciptakan oleh seorang ahli kimia yang bernama Thomas Graham pada tahun 1861. Nah, dari kata Yunani yaitu lem. Kemudian partikel koloid itu kan cenderung menempel satu sama lain kecuali dimediasi oleh gaya lain. Sehingga nama itu sesuai dengan kata koloid. Nah, kebetulan Graham itu juga memperkenalkan kata gel dan sol ke dalam kosakata ilmiah, yang dimana sol itu adalah dispersi encer partikel koloid padat dalam fase cair, sedangkan gel itu dalam pengertian koloid adalah dispersi pekat yang tidak mengalir di bawah tekanan rendah, sehingga gel koloid analog dengan gel polimer itu dan suspensi koloid juga serupa dalam perilaku, tapi tergantung waktu dengan larutan polimernya. Kemudian di sini ada gambar. Jadi persaingan antara gaya partikel dan gaya termal itu menentukan apakah koloid itu akan mengelompok bersama dalam larutan atau bubar. Jadi apakah koloid itu akan menyatu atau berpisah gitu. Nah, manik-manik polistiren. Nah, di sini disebutnya manik-manik polistiren yang berukuran 2 mikrometer ini telah berkumpul bersama-sama sebagai hasil dari gaya tarik-menarik bersih di antara mereka. Nah, gambar ini tuh diperoleh dengan kemudian
mengeringkan kluster partikel ke substrat halus dan pencitraannya itu menggunakan pemindai mikroskop elektron. Sehingga dari sana kita dapat mengetahui bagaimana bentuk dan struktur dari partikel koloid tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini ada koloid dalam suspensi. Nah, jika suatu bahan itu terdiri dari partikel-partikel kecil dari satu fase yang terdispersi dalam fase fluida lain, maka partikel-partikel tersebut itu dapat mengalami gerakan Brown yang signifikan. Nah, luasan gerakan ini itu tergantung pada ukuran partikelnya. Nah, konsep gerak Brown sendiri itu untuk molekul atau partikel kecil yang terdispersi dalam fase cair atau gas yang kontinu. Dalam sistem koloid, deskripsi itu berlaku secara langsung dan kita dapat menerapkan gerak Brown pada gerak termal partikel koloid dalam fluida. Nah, secara umum partikel koloid itu berukuran kecil, kemudian skala panjangnya itu lambda, kemudian dari perjalanan acaknya itu bergantung pada jari-jari, suhu sistem, dan viskositas dari medium pensuspensinya. Kemudian dalam 3 dimensi itu, persamaan Stokes-Einstein dapat digunakan untuk memberikan perkiraan yang baik untuk nilai D-nya. Nah, di sini terdapat rumusan secara matematisnya dari skala panjang atau lambda pada gerak Brown ini yaitu akar 6 dt. Kemudian nilai D-nya itu dapat diketahui dari KB dikali T per 6 V viskositas dikali jari-jari, di mana K itu adalah konstanta Boltzmann. Nah, kemudian dalam sistem koloid itu terdapat struktur keseluruhan material yang ditentukan oleh interaksi antara fluktuasi termal dan potensial antar partikel. Nah, fluktuasi termal itu mempromosikan dispersi, sedangkan gravitasi dan gaya antara partikel yang menarik itu mendorong pemisahan atau agregasi. Suhu material itu sangat penting dalam menentukan struktur keseimbangan karena potensi yang bertanggung jawab untuk menstabilkan material, yaitu sekitar KB dikali T. Nah, potensial antara partikel koloid itu mungkin menarik menurut gaya van der Waals, kemudian dapat tolak-menolak berdasarkan tolakan kolom. Nah, tergantung juga pada besarnya berbagai gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak yang ada di antar partikel. Kemudian gerakan termal mungkin cukup untuk menjaga partikel dalam suspensi. Jika tidak, maka partikel itu akan beragregasi dan terpisah dari suspensi. Nah, pada bagian berikutnya itu kita akan melihat asal mula beberapa gaya tarik-menarik dan gaya tolak antar partikel yang sangat penting untuk sistem koloid. Kemudian di sini ada kekuatan bersaing dalam dispensi koloid. Nah, sistem koloid itu kan distabilkan oleh keseimbangan gaya yang bersaing. Gaya-gaya ini tuh bertindak untuk menolak partikel koloid dari satu sama lain atau saling tarik-menarik menjadi agregat. Nah, gaya permukaan itu cenderung mendominasi karena koloid biasanya kecil dan dapat memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat tinggi. Nah, berdasarkan prinsip Archimedes, gaya apung dari FB pada partikel itu sama dengan berat air yang dipindahkan, sehingga rumusan matematisnya seperti ini. Kemudian partikel yang terendam itu dikenai gaya hambat atau FD, yang berlawanan dengan gerakan partikel saat mereka bergerak dengan kecepatan V melalui fase cair dengan viskositas. Nah, kita dapat memperkirakan gaya hambat itu menggunakan gaya hambat Stokes untuk partikel bola, sehingga rumusan matematisnya seperti ini. Nah, di mana di sini PW itu adalah massa jenis air, di mana massa jenis air itu bernilai 1000 kg per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi senilai 9,81 meter per second. Kemudian ada gaya gravitasi, partikel teredam dikenai gaya hambatan yang berlawanan dengan gerakan partikel saat mereka bergerak dengan kecepatan V melalui fase
cair dengan viskositas. Nah, viskositas itu yang ini. Sehingga kita dapat memperhitungkan gaya apung dan gaya hambatan melalui prinsip Archimedes dan gaya hambatan Stokas. Kemudian untuk gaya total itu sama dengan M dV per dt, di mana M dV per dt sama dengan Fg dikurangi Fb dikurangi Fd. Dan kita dapat memprediksi kecepatan sedimental terminal jika persamaan itu sama dengan 0. Kemudian difusi bekerja untuk melawan sedimentasi karena dalam sistem yang besar. Kemudian partikel itu cenderung berdifusi dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Kemudian di sini ada interaksi partikel. Dalam beberapa pembahasan sebelumnya itu disebutkan bahwa beberapa gaya antar molekul yang dapat memainkan peran penting dalam stabilitas sistem materi lunak ini termasuk gaya tarik van der Waals, kemudian tolakan dan tarikan elektrostatik, dan tolakan bola keras. Nah, gaya-gaya tersebut itu penting dalam suspensi koloid, dan di sini kita meninjau secara singkat gaya-gaya ini di bagian konteks partikel koloid. Selain itu, kita juga memperkenalkan dua interaksi tambahan yang relevan, yaitu gaya penipisan dan tolakan sterik. Nah, perlu dicatat di sini bahwa semua gaya yang relevan dengan koloid adalah jarak jauh dan pada dasarnya itu berasal dari elektrostatika. Maka oleh karena itu, mereka dapat dipahami dengan menggunakan prinsip fisika klasik. Nah, untuk atraksi van der Waals ini, potensi tarikan van der Waals itu berasal dari interaksi dipol-dipol antar dua permukaan partikel yang bermuatan netral dipisahkan oleh jarak, di mana jarak R-nya itu sebanding dengan U. U itu sebanding dengan 1 per R pangkat 6. Dan memberikan gaya rentang yang relatif pendek dengan tidak adanya kekuatan lain. Oleh karena itu, kita harus mengharapkan semua partikel koloid untuk secara bertahap menempel satu sama lain dengan agregat dari waktu ke waktu. Kemudian, tapi pada kenyataannya karena sifat jarak pendek dari gaya ini, maka interaksi lain dalam sistem itu sering mendominasi gitu. Dan dengan mengendalikan kekuatan interaksi ini, suspensi koloid itu dapat distabilkan dalam kondisi yang berbeda meskipun ada gaya tarik van der Waals jarak pendek yang kuat. Kemudian ada gaya elektrostatis. Muatan permukaan pada partikel koloid serupa dapat memberikan potensi tolak-menolak yang kuat, di mana gaya kolom itu bertindak untuk membubarkan partikel. Namun, jika larutan tempat partikel terdispersi mengandung ion yang bermuatan berlawanan dengan yang ada di permukaan partikel, maka interaksi elektrostatik antar partikel itu akan dimodifikasi oleh ion terlarut. Nah, efek penyaringan elektrostatik yang dihasilkan itu dapat sangat mengurangi potensial kolom antar partikel yang berpotensi memungkinkan partikel itu untuk saling menempel. Nah, ketika partikel muatan ditempatkan dalam larutan ionik, lingkaran ion itu bermuatan berlawanan akan terbentuk di sekitar partikel yang bermuatan. Nah, ini dikenal sebagai lapisan ganda listrik. Nah, efek penyaringan elektrostatik yang dihasilkan itu dapat sangat mengurangi potensial kolom antar partikel sehingga berpotensi untuk memungkinkan partikel itu saling menempel dengan panjang penyaringan dBA. Di sini rumusnya. Seperti yang kita tahu, pada persamaan ini ion multivalen itu akan memiliki efek penyaringan yang lebih kuat pada partikel koloid yang bermuatan, dan panjang dBA itu berkurang dengan meningkatnya valensi. Nah, menambahkan ion bermuatan tinggi ke larutan itu dapat dengan cepat menginduksi agregasi partikel terdispersi,
sehingga memodifikasi interaksi partikel elektrostatik oleh ion terlarut dapat menjadi pendorong kuat perilaku fase koloid. Kemudian di sini ada teori Delvaux. Nah, pada tahun 1940-an itu sebuah teori ilmiah yang menggambarkan keseimbangan halus, dispersi, dan agregasi koloid dikembangkan oleh Derjaguin dan Landau, dan oleh Verwen dan Overbeek. Teori ini biasanya disebut dengan teori Delvaux. Dalam deskripsi teoritis ini, V itu potensial digunakan untuk menggambarkan interaksi yang berbeda antar partikel koloid dalam larutan, dan kita dapat dengan mudah menulisnya seperti ini, di mana V itu adalah potensial tarik-menarik antar partikel dan VR adalah potensi tolak-menolak. Nah, kontribusi terhadap potensi tersebut terutama berasal dari penolakan lapisan ganda listrik, kedua gaya tarik van der Waals antar partikel. Di sini ada contoh grafik Delvaux yang menggambarkan energi potensial itu sebagai fungsi jarak, yang R berwarna hijau sebagai jumlah gaya tarik van der Waals dan gaya tolak elektrostatik, dan beberapa kasus kurva hijau itu dapat turun di bawah garis potensial 0 sehingga menghasilkan minimum stabil kedua di mana partikel itu dapat terikat lemah satu sama lain. Nah, prediksi teori Delvaux itu menggambarkan perilaku larutan koloid yang disederhanakan dan harus memprediksi apakah koloid itu akan beragregasi atau tetap tersuspensi dalam pelarutan tertentu. Kemudian di sini ada kekuatan penyusuhan. Nah, di sini ada beberapa gambar di mana gaya tarik-menarik antara koloid itu bermuatan netral dihasilkan dari efek penipisan. Nah, yang gambar A ini ada dua koloid yang lebih besar berjauhan dan ditempeli gitu oleh partikel yang lebih kecil dari semua sisi. Kemudian partikel-partikel besar saling mendekat dengan jarak kurang dari jari-jari pada gambar yang B. Kemudian yang gambar C ini, partikel-partikel kecil itu sekarang hanya dapat mendorong partikel-partikel besar bersama-sama. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Afika. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada busa. Busa adalah bahan yang sangat ringan yang terdiri dari kantong-kantong fase gas yang tersebar baik dalam fase cair atau fase gas yang tersebar dalam fase padat. Nah, kemudian di sini ada gambar, di mana gambar ini merupakan gambar busa sabun yang terbentuk dari campuran sederhana surfaktan, ionik dan air, dicitrakan menggunakan mikroskop optik terpolarisasi. Nah, mengapa beberapa cairan itu berbusa? Nah, di sini dijelaskan adanya perbedaan tekanan di antar muka gas dan gas cair dapat dijelaskan dengan persamaan Laplace, di mana delta rho sama dengan 2Y per R, di mana untuk Y-nya ini adalah tegangan permukaan cairan, dan untuk R-nya itu adalah jari-jari lokal kelengkungan antar muka. Nah, ini berarti bahwa tekanan dari fase gas di kedua sisi film cair dapat dalam busa akan bertindak untuk mendekatkan dua gelembung. Tanpa mekanisme stabilisasi, dua gelembung yang berdekatan akan cenderung menyatu dengan cepat dan busa tidak akan stabil. Agar busa menjadi stabil, mekanisme harus secara aktif mencegah koalesensi gelombang dengan memberikan gaya tolak di antar gelembung. Next. Nah, di sini ada juga busa sabun. Busa sabun terbentuk dari campuran air dan surfaktan.
Kemudian surfaktan ionik lebih efektif dalam membentuk film dan yang stabil daripada yang non-ionik. Nah, untuk stabilitas busa di sini ada 3 mekanisme dinamis utama yang mengatur evolusi dan stabilitas busa. Untuk yang pertama itu ada drainage, yang kedua ada pengerasan, dan yang ketiga itu ada koalesensi. Nah, untuk ketiga tahap ini, setelah pembentukan gelembung dalam fase cair kontinu, gravitasi dapat memainkan peran penting dalam menentukan struktur busa. Tak lama setelah pembentukan gelembung, gaya apung pada kantong gas akan menyebabkan gelembung naik dengan cepat ke permukaan. Nah, gelembung saling mendorong satu sama lain, dan mereka naik dan dapat mengembangkan bentuk segi yang dipisahkan oleh film cairan tipis. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada teknik eksperimental. Untuk yang pertama itu ada light scattering. Nah, light scattering ini merupakan efek hamburan cahaya yang diamati Faraday. Efek hamburan cahaya yang diamati Faraday itu merupakan hamburan Rayleigh. Proses hamburan Rayleigh sangat bergantung pada panjang gelombang dengan intensitas hamburan I lambda mengikuti hubungan I tak hingga 1 per lambda pangkat 4. Dan untuk distribusi intensitas I-nya yaitu dengan persamaan I sama dengan I0 8 pi pangkat 2 alfa per 4 per lambda pangkat 4 dikali pangkat 2 kemudian dikali 1 plus cos kuadrat theta. Kemudian di sini ada eksperimen hamburan cahaya. Eksperimen dapat dibagi menjadi 2 teknik yang berbeda. Untuk yang pertama itu ada hamburan cahaya statis, dan yang kedua itu ada hamburan cahaya dinamis. Untuk hamburan cahaya statis adalah proses hamburan elastis, di mana frekuensi sinar laser yang digunakan tidak berubah. Struktur partikel tersuspensi dapat diselidiki dengan menganalisis pola cahaya yang tersebar sebagai fungsi sudut hamburan. Kemudian untuk yang kedua, hamburan cahaya dinamis adalah teknik pengukuran yang sensitif terhadap gerakan partikel dalam larutan. Nah, ini berlaku pada semua partikel tersuspensi dalam larutan koloid terus-menerus tunduk pada gerakan Brown. Pemboman oleh molekul pelarut menyebabkan gerakan konformasi rotasi, translasi, dan bahkan lebih rumit. Jika diselidiki larutan dengan cahaya tanpa gerakan partikel konstan ini akan menghasilkan fluktuasi yang bervariasi dari intensitas yang tersebar. Hamburan cahaya dinamis menggunakan fluktuasi untuk mengekstrak informasi dengan komposisi suspensi partikel dari dinamika partikel. Next. Nah, yang kedua ada potensi zeta dan lapisan ganda listrik. Nah, untuk potensi zeta adalah potensi antar lapisan strand yang terikat erat dan dengan sisa larutan suspens. Nah, di sini terdapat sebuah gambar, di mana gambar ini merupakan lapisan ganda listrik terdiri dari lapisan strand dan lapisan scattering diffuse, ditentukan oleh distribusi muatan di sekitar partikel koloid bermuatan dalam larutan ionik. Next. Nah, untuk yang ketiga di sini ada pengukuran rheologi. Nah, rheologi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat viskoelastik cairan, dan dengan menggeser cairan secara terkontrol. Pengukuran ini dilakukan untuk mengkarakterisasi respon mekanik material. Nah, di sini terdapat
beberapa contoh pengukuran rheologi khas dalam koloid lunak, diantaranya mengukur sifat viskolastik dengan mengukur viskositas curah. Yang kedua mengukur tegangan luluh dan trap material, dan yang terakhir mendeteksi transisi struktural, misalnya permulaan flokulasi atau titik gelasi. Nah, untuk di sini juga terdapat desain rheometer umum. Rheometer adalah bagian dari peralatan eksperimental yang dirancang untuk mengukur sifat viskolastik suatu material. Dan dalam sistem lunak, mereka dapat digunakan untuk mengkarakterisasi berbagai sistem koloid, termasuk suspensi, emulsi, dan pasta. Nah, pada gambar ini juga ada gambar geometri skema dari 3 desain rheometer yang berbeda. Untuk yang A itu pengukuran piringan berputar, kemudian untuk yang B itu ada rheometer kerucut dan plat, dan yang terakhir yang C itu ada rheometer kapiler dengan di bawahnya diterapkan kekuatan F. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wildan Muhammad Jian. Kepada Wildan, disilahkan. Baik, selanjutnya adalah agregasi koloid. Perlu diketahui, agregasi itu artinya adalah sebuah keadaan di mana partikel yang terpisah itu bersatu menjadi sebuah perkumpulan atau kelompok. Nah, di sini koloid itu ketika partikel dalam larutan yang dimana dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik, maka partikel tersebut akan berkelompok dalam klaster kecil dan akan terus berdifusi sesuai dengan ukurannya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, kelompok-kelompok kecil tersebut dapat bersatu gitu, menjadi sebuah kelompok yang besar. Selanjutnya yaitu jika gaya antar partikel lemah, maka partikel mungkin bertemu satu sama lain dalam perjalanan acak mereka. Jadi dalam larutan gitu, koloid ini dia akan bergerak acak. Nah, saat gaya antar partikel lemah, mereka mungkin akan bertemu dan akan menjadi sebuah kelompok. Tetapi tidak selalu saling menempel. Jadi kadang dia bersatu, kadang dia lewat aja gitu kan. Atau mereka mungkin memiliki tingkat disosiasi yang tinggi karena fluktuasi Brownian yang bergantung pada temperatur. Lalu partikel dengan potensi menarik yang kuat akan cenderung menempel secara permanen jika bertemu dalam sebuah larutan. Lanjut. Nah, dalam proses agregasi ini itu menghasilkan struktur agregat yang berbeda. Nah, di sini ada dua batasan. Yang pertama itu ada reaction limited aggregation dan diffusion limited aggregation. Reaction limited aggregation yaitu keadaan di mana kedua partikel bertemu satu sama lain dalam larutan. Terus ada beberapa kemungkinan terbatas bahwa mereka akan saling menempel, tetapi ada juga kemungkinan disosiasi yang signifikan, atau kemungkinan bahwa mereka tidak akan menempel secara permanen. Jadi dalam batasan ini mereka bisa saja saat berkelompok mereka lepas kembali gitu, menjadi sebuah partikel kecil lagi. Lalu selanjutnya adalah diffusion limited aggregation, yaitu ketika dua partikel koloid mendekati satu sama lain dan mereka menempel secara tidak langsung dan tingkat disosiasi adalah 0. Nah, di sini ada gambar bagaimana proses agregasi itu terjadi. Nah, di sini yang pertama itu mereka kan koloid itu berupa partikel tadi ya, manik-manik itu. Lalu saat mereka berjalan atau bergerak secara acak, mereka itu bisa
menempel satu sama lain karena adanya gaya tarik-menarik tadi. Nah, kelompok-kelompok kecil ini, nah di sini kan bisa dilihat itu dia menempelnya awal-awal itu 2 atau 3 manik-manik. Nah, dengan berjalannya waktu mereka akan bertemu dengan kelompok-kelompok lain sehingga mereka akan menjadi sebuah kelompok besar. Di sini bisa dilihat gambar prosesnya. Lanjut. Lalu yang selanjutnya ada kristal koloid. Nah, koloid juga bisa membentuk sebuah kristal jika koloid tersebut ditekan dan semakin dekat gitu. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu mereka saling berdekatan koloid satu sama lain. Nah, jika kondisinya tertekan dan semakin dekat ini, mereka akan membentuk sebuah susunan yang optimal dan disebut dengan bentuk kristal. Untuk membentuk kristal, ukuran partikel harus seragam. Nah, bisa dilihat di gambar itu partikel-partikel koloidnya ukurannya seragam ya. Jadi mereka bisa membentuk sebuah kristal. Lalu partikel koloid dapat membentuk struktur kristal kesetimbangan dengan meminimalkan potensial antar partikel mereka. Nah, kristal koloid berpotensi berguna dalam konstruksi perangkat optik yang dikenal sebagai kristal fotonik. Nah, salah satu contoh koloid yang dapat membentuk kristal itu adalah opal yang bisa dilihat di gambar yang bawah itu seperti berlian. Lanjut. Yang terakhir ini adalah bahan granular. Nah, bahan granular ini sebuah partikel atau bahan yang terdiri dari partikel-partikel kecil, kering. Nah, ini disebut dengan bahan granular. Nah, bahan granular karena dia partikelnya sangat kecil, menunjukkan aliran ketika disatukan atau dipindahkan ke sebuah wadah. Nah, ini seperti fluida. Jadi, bahan granular juga itu bisa disebut dengan koloid karena dia sebuah partikel dalam fase padat dan dia dalam kondisi seperti fluida. Jadi bahan granular bisa disebut sebagai koloid. Jadi saat dipindahkan misalnya si bahan granular ini dipindahkan dari satu wadah ke wadah lain, dia itu sifatnya seperti fluida alirannya. Lalu ada jamming, istilahnya adalah fenomena yang terjadi apabila bahan granular dituangkan melalui apertur sempit. Awalnya bahan granular tampaknya memiliki sifat seperti cairan, mengalir dengan lancar. Tetapi lama-kelamaan saat dia keluar dalam celah yang kecil itu, dia akan tersumbat dan akan macet. Mungkin cukup dari saya penjelasannya mengenai materi koloid. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Afika. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 6 mengenai materi koloid. Saya dan teman-teman saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.